Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus siswaku kelas 7. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat. Walau saya menyampaikan pembelajaran dari video, semoga tidak mengurangi semangat belajar bagi anak didik kami. Tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, mari berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar supaya dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Ini merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dapat dibedakan menjadi dua bahagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Akan tetapi pada kesempatan ini kita membahas sebahagian dari sumber daya, yaitu berupa hutan dan bahan tambang. Potensi sumber daya hutan. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi hutan yang sangat besar. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau yang hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lainnya, seperti spesies endemik burung maleo yang ditemui di Sulawesi. Manfaat daripada hutan. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsinya, yaitu menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai dan danau. Manfaat berikutnya, tempat hidup bagi flora dan fauna. Dan berikutnya, hutan bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Berikutnya, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selanjutnya, hutan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Anak didik kami, demikian juga dengan potensi sumber daya tambang.
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, bahkan dalam rumah tangga. Potensi sumber daya tambang batubara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan seperti untuk pembangkit listrik dan untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga yaitu bauksit. Ini dapat bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Yang berikutnya pasir besi. Pasir besi dapat dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Yang kelima adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Anak didik kami, potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain sebagainya. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut antara lain seperti mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan.